Ida yang melihat Romi sedang bersalaman dengan orang-orang langsung berlari masuk ke dalam rumah, memanggil Bu Yosi yang sedang sibuk dengan ibu-ibu yang lain. Bu Yosi, Bu Yosi anak ibu Romi sudah datang. Bu Yosi langsung berdiri dan berlari keluar. Bu Yosi terlihat begitu bahagia melihat Romi berpelukan dengan ayahnya. Bu Yosi kemudian berlari memanggil Romi dan langsung memeluknya. Romi, anak ibu. Romi tampak heran melihat ibunya sehat-sehat saja. Ibu? Ibu tidak. Bu Yosi kemudian melepaskan pelukannya dan mengajak Romi masuk. Ayo nak, kita masuk. Kamu tidak lupa jalan ke desa kan sayang? Oh iya, bagaimana perjalananmu? Pasti kamu sangat lelah. Romi masih bingung. Ibu baik-baik saja. Bu Yosi tersenyum. Iya, ibu baik-baik saja nak. Sambil mengajak Romi masuk kembali ke dalam rumah. Semua orang terlihat begitu bahagia dengan kedatangan Romi. Namun Romi masih belum mengerti karena dia melihat ibunya baik-baik saja. Tapi kata ayah, kemarin ibu sakit. Bu Yosi memegang tangan anaknya dan menatap matanya. Kemarin ibu sakit, ibu hampir saja mati. Tapi ketika ayahmu mengatakan kamu akan datang, tiba-tiba ibu merasa sehat. Ibu sangat senang nak karena kamu di sini sekarang. Romi pun mengangguk dan membelai rambut ibunya yang kini memeluknya. Setelah makan makanan yang sudah disiapkan ibunya, Bu Yosi mengajak Romi ke kamar dan menyuruhnya beristirahat. Pasti kamu sangat lelah nak, sekarang istirahatlah. Bu Yosi kemudian hendak berjalan keluar, namun Romi menghentikan langkahnya. Ibu, kenapa di rumah ramai sekali? Ayah dan ibu sangat berlebihan menyambut kedatanganku. Romi sampai malu bu, hampir semua orang bersalaman denganku. Aku kan bukan artis atau pejabat bu. Bu Yosi berkata, tidak apa-apa nak, itu karena ibu dan ayahmu sangat bahagia. Sudahlah, sekarang kamu istirahat. Ibu mau bantu ibu-ibu memasak. Bu Yosi kemudian keluar lalu Romi mengambil teleponnya dan mengirim pesan pada Winda. Sayang, sekarang aku sudah di rumah. Saat Winda membalasnya, Romi sedang tidur. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 4 sore. Romi bangun dan tersenyum melihat isi pesan Winda kekasihnya. Setelah saling mengirim pesan dengan Winda, Romi keluar ke teras rumahnya. Tanpa sengaja dia melihat anak-anak yang sedang bermain dengan dua sapi yang berada sedikit jauh dari rumahnya. Karena begitu senang melihat tingkah anak-anak itu, Romi pun berjalan ke arah anak-anak itu berada. Om Romi datang, Om Romi datang, kata anak-anak itu senang. Saat Romi berada di dekat anak-anak itu, Romi menyapa mereka. Hai, bolehkah Om ikut bergabung dengan kalian? Anak-anak dengan bahagia berkata, boleh Om, boleh. Romi dan anak-anak itu terlihat begitu ceria, memberi sapi itu makan, dan sesekali Romi menggoda anak-anak itu hingga membuat mereka tertawa. Pak Doni yang melihat tingkah mereka dari kejauhan tersenyum bahagia.
Lalu Romi berkata, "Wah, sapi-sapi ini besar sekali ya. Ini punya kalian?" Anak-anak itu dengan lugunya berkata, "Bukan Om, tapi ini sapi Om Romi." Romi kemudian kembali berkata, "Benarkah? Jadi sekarang ayah Om Romi juga memelihara sapi?" Anak-anak itu lagi-lagi berkata, "Bukan Om, ini sapi mau dipotong besok untuk dimakan di hari pernikahan Om Romi." Awalnya Romi kaget mendengar perkataan anak-anak itu. Lalu tidak lama kemudian dia tersenyum. "Kalian ini ada-ada saja," kata Romi. Dia berpikir anak-anak itu hanyalah bercanda, apalagi mereka hanyalah anak-anak. Tahu apa mereka soal pernikahan? Setelah puas bermain dengan sapi-sapi itu, anak-anak mengajak Romi berkeliling desa. "Om Romi kan baru saja datang. Bagaimana kalau Om Romi mengajak kita keliling naik mobil bagusnya Om Romi?" Sejenak Romi berpikir lalu berkata, "Boleh." Lalu anak-anak itu berlarian menuju mobil Romi yang dia parkir di depan rumahnya. Mobil Romi kini penuh dengan anak-anak. Romi dan anak-anak terlihat sangat senang. Di sepanjang jalan mereka berbagi banyak cerita. Terkadang mereka tertawa bersama, bahkan bernyanyi bersama. Romi seakan lupa dengan kehidupannya di kota. Tidak lama kemudian, anak-anak itu berbisik dan menahan tawanya ketika melihat Bunga dan Kumala di depan mereka. Karena penasaran, Romi berkata, "Ada apa anak-anak? Kenapa kalian tertawa?" Anak-anak itu kemudian berkata, "Coba Om Romi lihat, siapa di depan kita?" Romi yang penasaran pun melihat ke depan. Dia melihat Kumala dan Bunga yang baru saja pulang bekerja. Romi lalu tersenyum dan menghentikan mobilnya. Kumala terlihat berusaha memberitahu kepada Bunga bahwa itu adalah Romi. Sekilas Bunga melihatnya lalu menundukkan pandangannya. Romi terlihat menurunkan kaca mobilnya dan menyapa Kumala. "Hai Kumala." Kumala yang terus menculik Bunga tersenyum. "Hai." Romi kemudian berkata, "Kenapa tadi tiba-tiba kamu pergi?" Kumala dengan gugup berkata, "Oh, itu tidak apa-apa." Romi terlihat berusaha melihat wajah Bunga yang dia sembunyikan dengan tangan dan rambutnya. Tetapi usahanya itu gagal, karena Bunga tiba-tiba menarik tangan Kumala dan melanjutkan perjalanan mereka. Lagi-lagi Romi kembali berkata sambil menutup kaca mobilnya, "Gadis di desa memang sangat aneh." Romi dan anak-anak melanjutkan perjalanan mereka. Anak-anak itu kemudian berkata, "Om Romi kok hanya menyapa Kumala? Kenapa calon istrinya tidak disapa?" Romi lagi-lagi dibuat kaget dengan perkataan anak-anak itu. "Calon istri?" kata Romi kaget. Namanya juga anak-anak. Mereka selalu berkata apa adanya. "Iya, calon istri Om Romi." Romi masih sangat penasaran. Kali ini dia merasa ayah dan ibunya memang telah menjebaknya. "Maksud kalian,
Gadis yang tertunduk tadi itu calon istri Om. Anak-anak itu dengan serentak berkata, "Iya Om, namanya Bunga. Kok Om Romi tidak tahu sih?" Romi hanya menggelengkan kepalanya. Dia seakan tidak percaya dengan semua perkataan anak-anak itu. Ketika kembali ke rumah, Romi langsung berlari menemui ibunya. Saat itu ibunya masih sangat sibuk di dapur. Tanpa berkata apapun, Romi mengajak ibunya masuk ke kamar. Pak Doni yang dari jauh melihat hal itu ikut masuk ke kamar. Romi berkata, "Ayah, Ibu, bisakah kalian jawab pertanyaanku? Sapi-sapi itu untuk apa ya?" Pak Doni dan Bu Yosi saling berpandangan. Lalu Pak Doni hendak mengatakan sesuatu. Namun Bu Yosi segera berkata, "Itu ayah dan ibu beli untuk dipotong besok, Nak." Romi kembali berkata, "Dalam rangka apa, Bu? Tenda, kursi, semua ibu-ibu sibuk memasak. Dan yang lainnya? Untuk apa semua itu, ayah, ibu? Tolong katakan padaku, ada apa ini?" Pak Doni kemudian berkata, "Ini semua untuk menyambut kedatangan kamu, Nak." Romi membuang muka lalu kembali berkata, "Kalian sangat tidak pandai berbohong. Tolong katakan yang sebenarnya." Kali ini Bu Yosi yang berbicara. "Ini semua untuk pernikahan kamu, Romi." Mendengar perkataan ibunya, Romi seperti disambar petir saja. Pernikahan? Seharusnya aku mendengarkan perkataan Winda. Seharusnya aku tidak percaya dengan kalian. Kalau kalian pasti hanya berusaha menjebakku. Tiba-tiba Pak Doni mendaratkan tamparan di wajah anaknya itu, yang membuat Bu Yosi sangat kaget.